Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kenalin nama aku Rizka Ramdianti, NIM 2021 04025. Di sini aku mau sedikit jelasin tentang trust issue. Kalian pasti udah pernah dengar istilah trust issue dong. Aku yakin gak sedikit di antara kita juga mungkin ada yang pernah ngalamin karena mungkin dulunya pernah dikecewakan, atau dia pernah dibohongin, dia pernah dikhianati, bisa bisa sama pacar, bisa sama teman, sahabat, bahkan keluarga kita sendiri. Hal itu pasti membuat seseorang yang mengalaminya menjadi takut dan tidak ingin mempercayai sesuatu lagi, dan dapat mengganggu kesehatan mentalnya. Maka dari itu perlu untuk dilakukan dan ditemukan jalan keluarnya, karena jika diabaikan begitu saja mungkin akan berdampak tidak baik dan berdampak buruk untuk kehidupan kedepannya. Lalu trust issue itu apa sih? Trust issue adalah sebuah keadaan di mana ketika seseorang mengalami kurangnya kepercayaan terhadap sesuatu lagi. Dan biasanya trust issue itu dibarengi dengan overthinking dan juga kecemasan berlebih. Padahal belum tentu hal yang ditakutkan itu akan terjadi. Seseorang akan lebih sering berspekulasi negatif dan bersuuzon terhadap sesuatu. Ada banyak faktor yang dapat menyebabkan hal itu terjadi. Mungkin dia dulu pernah dikecewakan, dia pernah dikhianati, dia pernah dibohongi. Kejadian di masa lampau yang tidak menyenangkan itulah yang menyebabkan seseorang menjadi kurang kepercayaan dan bahkan bisa membuat seseorang menjadi trauma. Gejala dan ciri-ciri seseorang yang mempunyai trust issue biasanya dia akan cenderung menutup diri dan membatasi hubungan dengan orang-orang di sekitar. Mereka berpikiran bahwa hal yang dulu pernah terjadi akan terjadi lagi. Mereka lebih sering bersuuzon, mereka lebih sering berpikiran negatif, mereka lebih sering menuduh yang tidak-tidak, padahal belum tentu hal itu akan terjadi lagi kepada mereka. Orang-orang yang mempunyai trust issue biasanya mereka akan merasa hidupnya hampa dan juga kesepian. Kenapa? Karena dia cenderung mengasingkan diri dari orang-orang. Maka dari itu, banyak orang yang kurang mengenal dirinya secara mendalam, dan dia pun seperti itu. Dia juga tidak terlalu mengenal orang-orang luar secara lebih detail. Dia lebih lebih cenderung kayak aku asik sendiri nih, aku lebih baik kayak gini daripada aku kenal sama orang-orang tapi aku dikhianatin lagi. Sebenarnya itu tuh hal yang nggak bisa kita benarkan juga. Lambat laun, perasaan ini akan menjadikannya depresi. Kenapa? Karena sangat mustahil kan bagi kita jika kita ingin berinteraksi dengan seseorang, dengan orang baru, dengan lingkungan baru, tapi di dalam diri kita aja kita nggak bisa percaya sama mereka. Kita terlalu mencurigai mereka. Kita terlalu berpikir hal yang tidak-tidak. Padahal mereka, orang-orang baru ini nggak tahu apa-apa. Padahal yang salah tuh orang-orang di masa lalu. Tapi kenapa mereka terkena dampaknya juga? Kenapa kita harus nggak percaya juga sama mereka? Dan terakhir, gejala dan ciri-cirinya itu seseorang yang memiliki trust issue, dia akan sulit untuk memaafkan orang-orang. Tetapi tenang saja, karena setiap masalah pasti ada solusinya. Yang pertama, kita harus mulai berdamai dengan masa lalu. Kita harus memaafkan orang-orang yang pernah mengecewakan kita di masa lalu. Kita juga harus mulai lagi berkomunikasi lagi dengan orang-orang di sekitar kita. Kita harus membuka diri. Kita harus keluar dari zona nyaman kita. Cobalah untuk mulai merefleksikan pengalaman buruk. Walaupun tidak mudah dan berat untuk kita, tapi kita harus mulai menyadari bahwa usaha-usaha kita untuk memproteksi diri di masa lalu itu adalah hal yang sangat-sangat berlebihan dan hanya akan berdampak tidak baik dan merugikan diri kita sendiri. Ketika kita merasa sakit hati, kita kecewa, kita mau marah, kita mau nangis, gak apa-apa, kita boleh banget buat ngelampiasin itu. Kita boleh banget buat sedikit menegur orang yang telah membuat kita sakit hati, kecewa itu, tapi gak boleh berlebihan dan gak boleh juga berlarut-larut. Mulailah untuk mencoba menyambut masa depan yang pasti akan jauh lebih baik dan akan lebih menarik lagi. Mulailah untuk percaya dan yakini bahwa tidak setiap orang yang datang ke kehidupan kita itu hanya akan membawa kekecewaan dan pengkhianatan. Karena pada dasarnya manusia itu tidak ada yang sempurna. Bisa jadi kita yang mengecewakan mereka. Lakukanlah hal-hal yang kita suka. Mulailah untuk mencoba hobi baru, bertemu dengan orang-orang baru, dengan lingkungan baru.
Maka dari itu, jadikan masa lalu sebagai sarana untuk kita introspeksi diri, tetapi kita juga jangan terlalu berekspektasi, fokus saja pada diri kita dan masa depan. Dan yang terakhir, jangan memaksakan diri. Jika kita belum siap untuk menerima orang baru, atau kita belum siap untuk percaya lagi sama orang baru, gak apa-apa, mungkin semua ada waktunya. Namun tetap tingkatkan rasa percaya diri terhadap diri sendiri, karena kepercayaan pada diri sendiri juga akan mempengaruhi kepercayaan kita kepada orang lain. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.